Halo, balik lagi. Kali ini kita akan membahas tentang risk respon. Ya, sebelumnya kita belajar tentang assessment, tipe-tipenya, frameworknya. Sekarang kita bahas ke topik selanjutnya, risk respon. Let's start. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang risk respon. Bagaimana organisasi merespon resiko-resiko yang di-provide, yang informasinya dikasih di video kemarin tentang risk identifikasi dan risk assessment. Jadi hasil dari risk assessment ini reportnya akan menghasilkan respon, ya. Oke, dari organisasi kita mau ngapain? Tuh. Nah, apa itu risk respon? Risk respon itu adalah decision from management terhadap bagaimana cara yang tepat untuk menangani resiko. Nah, objektif dari risk respon ini ada 3 yang utama. Yang pertama adalah justifikasi keputusan. Contoh, dengan adanya pandemi ini, berdasarkan asesmen resiko, kalau masuk kantor itu bakal semuanya kena pandemi, semuanya kena virus, memperluas cakupan virus. Untuk mencegah seperti itu, risk avoid ya. Nah, perusahaan memutuskan dengan metode risk avoid, responnya adalah risk avoid, menghindari risiko dengan cara WFH. Nah, tujuan dari risk respon ini pertama adalah melihat apakah WFH ini benar-benar efektif buat organisasi mereka. Itu pertama. Yang kedua adalah kita ingin menyediakan waktu, ya, schedule untuk pergantian bisnis proses, ya, modifikasi bisnis proses. Organisasi select risk avoid dengan cara WFH. Yang ketiga adalah tentunya kalau kita bisa provide schedule yang baik untuk perubahan modifikasi bisnis proses, yang ketiga adalah memastikan bahwa bisnis ini tidak terganggu, tidak terinterupsi. Nah, itu adalah objektif dari risk respon. Yang mana respon ini akan didokumentasikan di database yang namanya risk register. Nah, risk register ini akan dibikinkan kayak executive summary yang disebut dengan risk assessment report. Ada dokumen reportnya. Nah, report inilah yang digunakan oleh risk owner, ya bisa jadi stakeholder atau board of director untuk melihat memprioritaskan resiko-resiko yang harus dikontrol duluan gitu. Wah, ini ada data center, harus ada redundansi, mau tier 4, mau data centernya mau yang paling bagus nih. Terus ada COVID. Nah, antara COVID sama data center tier 4 mana yang harus didahulukan? Nah, kita bisa ngelihat dari hasil risk assessment report. Isinya adalah risk rating itu. Ya, mana yang critical, mana yang low, mana yang high risk, mana yang low risk. Nah, nanti itu bisa digunakan oleh risk owner untuk decide, ya, decision makingnya dilihat dari informasi yang disuguhkan itu, RAR, risk assessment report. Nah, jadi poinnya adalah dalam RAR ini, manajemen itu menggunakan RAR pertama untuk menentukan respon terbaik. Yang kedua, ya karena kita sudah decide bahwa respon terbaik dan yang kita harus kontrol dulu adalah COVID ini. Nah, yang kedua adalah action plan, menentukan step-step apa yang kita harus lakukan, langkah-langkah apa yang kita harus lakukan demi menghindari spreading pandemi ini lebih jauh lagi, menyebar lebih jauh lagi. Nah, yang ketiga biasanya RAR ini dipergunakan untuk melihat mana saja yang belum sesuai dengan compliance, mana saja yang belum sesuai dengan bisnis goal target dari organisasi. Nah, itu manajemen akan menggunakan RAR untuk tujuan 3 hal tersebut. Respon resiko, outputnya itu ada 2. Pertama, accept resikonya. Ini cuman 2 deh kriteria yang masuk ke risk acceptance ini. Yang pertama, entah itu tinggi sekali sampai impossible to avoid. Yang kedua adalah rendah sekali. Contoh yang rendah sekali, ya nggak apa-apa lah, pulpen hilang, ya nggak apa-apa lah, pensil hilang, masih bisa beli lagi, masih bisa minjem. Nah, itu adalah risk acceptance. Atau yang tinggi sekali, contoh gempa bumi, ya jarang ada kita melihat orang masuk ke gedung itu pakai helm. Karena padahal mereka tahu bahwa ada chance bahwa gedung ini runtuh ketika gempa bumi menimpa kepala kita, ya. Tapi karena very unpredictable, ya,
kita nggak tahu kapan, dari hitungan matematis sulit, cost-nya juga beyond our power ibaratnya. Nah, biasanya kita accept, ya sudah, masuk ke kantor, masuk ke gedung, nggak pakai helm gitu. Nah, itu adalah accept the risk. Nah, yang kedua baru kita bilang mitigasi. Ya, nah, mitigasi ini ada 3 cabang. Pertama, reduksi, risk reduce. Sudah tahu kita tinggal di Indonesia, di daerah Jawa, Sumatera yang rentan terhadap gempa. Kan Indonesia ini masuk wilayah ring of fire, ring volcano. Jadi pasti gempa-gempa itu sudah sehari-hari di kita. Bagaimana sebisa mungkin gedung itu ketika gempa itu tidak runtuh langsung ambles ke tanah. Nah, itu adalah risk reduce, diperkuatlah kaki-kakinya, paku buminya. Nah, kalau kita tidak bisa meredus, ya biasanya yang reduce ini persistent risk, alias resikonya tuh pasti ada, ya, permanen lagi, ya. Ini resiko permanen, resikonya persisten. Kita nggak bisa menghilangkan itu, ya, kecuali kita pindah negara mungkin. Nah, yang kedua, risk transfer ini digunakan oleh organisasi ketika mereka punya opsi, mereka akan menyewa, mereka akan hire, mereka akan kerjasama sama business matter expert, ya, subject matter expert yang bagus, yang expert di dunia security siapa. Nah, mereka akan hire, ya, bahasa kitanya managed service atau outsourcing. Mereka akan kita hire untuk melakukan analisa resiko, untuk melakukan bukan analisa resiko, ya, untuk melakukan kontrol resiko yang kita sudah select, yang respon yang kita sudah pilih. Contoh misalnya kita tidak punya resource untuk mengembangkan tim IT, sedangkan kita butuh IT. Nah, biasanya kita pakai jasa managed service outsourcing untuk bagaimana bisnis partner kita alias vendor untuk manage IT service kita, jaringannya, sistem IT-nya. Nah, itu adalah risk transfer. Keuntungan dari risk transfer ini adalah kalau ada apa-apa, ya kita tinggal minta mereka untuk kerjain. Jadi kita tinggal nunjuk mereka. Kelemahan dari risk transfer, ya tadi kita akan mengeluarkan ekstra effort lagi, ekstra cost lagi lebih tepatnya. Nah, yang ketiga, kalau bisa dihindari, ya dihindari gitu. Kalau gempa bumi ya tidak bisa dihindari, tapi kita punya nih, mau buka cabang di satu gedung yang ini gedung udah tua nih, ya gempa sedikit mungkin rontok gitu. Dan ada lagi gedung yang baru dibangun bagus, ya. Dan kita punya duit untuk sewa atau beli gedung tersebut yang bagus itu. Ya daripada ke gedung yang lama, daripada menghemat cost tapi resikonya tinggi, ya mendingan ke gedung baru. Daripada kita face to face dengan resiko, mendingan kita avoid, hindari resiko. Nah, itu adalah mitigasi yang namanya risk avoid. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memilih respon yang tepat, bagaimana risk owner memilih respon yang tepat nih untuk kita. Nah, mereka akan melihat dari informasi yang di-provide dari RAR, reportnya hasil risk assessment itu. Nah, dari situ mereka pertama akan memprioritaskan mana yang harus dikontrol terlebih dahulu. Biasanya yang high risk pastinya. Yang critical aset, yang kalau ini aset nggak bekerja, mati ini kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kontrol apa yang tersedia untuk menangani itu. Contoh, kita punya tadi, kita bisa mereduksi penyebaran WFA. Ya, risknya persisten, pasti ada. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita bisa mereduksi dengan cara WFH. Nah, kita lihat kontrol apa aja yang tersedia untuk WFH. Apakah bisnis kita bisa WFH atau tidak? Apakah ketika WFH, kantor kita, data center kita bisa dikontrol secara remote atau tidak? Jadi, kita punya kontrol apa aja, dari physical control, ada satpam, ada CCTV, dari technical control, ada firewall, ada antivirus, ada macam-macam. Nah, ini kontrolnya ada semua nggak? Itu yang akan berpengaruh dalam selecting risk response. Nah, yang ketiga adalah sumber daya. Kita bisa WFH, oke. Nah, kontrolnya ada, bisnis proses kita memungkinkan untuk WFH. Tapi, apakah semuanya harus WFH?
Nah, kita lihat nih, mungkin saja shifting, Senin siapa, Selasa siapa, atau seminggu-seminggu, karena dari availability of control, dari poin nomor 2, kita nggak bisa sepenuhnya WFH misalnya. Baik, kita lihat resource yang ada bagaimana. Dari segi cost, dari segi training, implementasi operasional, impact bisnis operasi, ini gimana gitu. Jadi dilihat dari sumber dayanya. Sumber daya ini juga berpengaruh dalam pemilihan respon yang tepat. Nah, yang keempat adalah biasanya kalau kita sudah pengen ISO 27001, pengen PCI DSS, pengen sesuai dengan OJK, pengen sesuai dengan Bank Indonesia requirement-nya. Nah, itu biasanya nomor 4 ini penting, kompatibilitas sama requirement lega. Lalu, kita akan coba menganalisa respon-respon resiko yang sudah kita pilih. Pertama dari sisi cost benefit analysis. Ya, kita bilang untung ruginya lah ya. Dari segi instalasinya, akuisisinya, licensing, hire vendor, operasionalnya, resiko-resiko yang harusnya kita bisa kelola sendiri, kita malah hire vendor. Nah, itu kita lihat tuh untung ruginya, malah malah makin bangkrut mungkin gitu kalau misalnya kita tidak bisa mengelola dengan baik respon tersebut. Yang kedua, kita bisa menganalisa dari tren-tren resiko terbaru. Dengan adanya WFH, sudah gitu pemakaian teknologi-teknologi seperti Zoom, teknologi seperti Microsoft Teams, Google Meet, dan lain-lain, pemakaian teknologi terbaru, pemakaian teknologi yang ada pasti akan memunculkan resiko-resiko, threat-threat, ancaman-ancaman yang baru. Yang bisa jadi malah ancaman-ancaman baru ini resikonya lebih tinggi daripada sebelum WFH misalnya. Accidentally sending informasi, direkam, ya, pembicaraan-pembicaraan tersebut yang tadinya meetingnya secara fisik satu ruangan sekarang secara virtual. Nah, itu harus dilihat ya, dianalisa. Yang ketiga adalah return of investment, ROI-nya. Seberapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum produk baru ini balik modal gitu. Ya, intinya balik modal lah ya. Ketika kita implementasi kontrol, kapan balik modalnya? Nah, itu adalah analisa respon resiko. Kalau kita sudah memilih respon yang bagus, selecting risk respon, kita cobalah menganalisa. Jadi sebelum kita benar-benar implementasi, kita cek 2 kali lah ya, cek and recheck gimana respon kita. Nah, kalau sudah oke, kita bikin planning, kita bikin roadmap. Pertama, time frame-nya lah ya, waktu yang dibutuhkan untuk implementasi resiko. Nah, yang kedua, yang namanya waktu, time frame, pasti erat kaitannya dengan project management ya. Kapan mulai, kapan selesai. Nah, itu kan mainannya project management tuh di situ. Nah, kadang mainan project management berarti kan harus disesuaikan budgetnya. Biasanya kita punya spare 80%. Nah, 20% budgetnya itu biasanya buat kalau ada yang bengkak-bengkak lah ya. Nah, biasanya kan project itu banyak juga yang bengkak. Nah, kan nanti di situ juga kan dilihat apakah kita ingin cepat dan tepat tapi cost-nya tinggi. Ada triangle seperti itu ya. Atau kita pengen tepat, cost-nya rendah tapi belum tentu cepat gitu kan. Kita pengen cepat dan cost-nya rendah gitu. Ya biasanya miss gitu kan, nggak tepat sasaran. Jadi ini harus ada trade off di sini. Nah, yang keempat baru kita lihat, kita analisa lagi. Selalu gitu kan, ada kontrol, ada review, ada evaluasi di belakang untuk meyakinkan bahwa mitigasi yang kita pilih, respon yang kita pilih itu efektif. Nah, dari situ nanti akan kelihatan ketika kita sudah milih respon, sudah milih planning, sudah implementasi, pasti ada istilah namanya inherent risk alias permanent risk. Pasti ada resiko yang namanya kebakaran di gedung. Nggak mungkin nggak ada. Gitu. Nah, salah satu yang termasuk inherent risk adalah tidak adanya risk control alias absence of control. Ini selalu persis resikonya, ya jelas lah ya. Sudah tahu ada kebakaran atau sudah tahu ada orang keluar masuk data center tapi tidak ada CCTV.
resikonya kan selalu ada, resiko ada orang masuk nyelonong gitu kan, selalu ada. Nah itu adalah permanent risk alias inherent risk. Dengan adanya kontrol, nah biasanya ada leftover risk atau biasanya kita sebut dengan residual risk. Data centernya kita implementasi CCTV, implementasi satpam, ya, ada kontrol di sana. Nah, di situ ada leftover risk. Resiko-resiko apa yang tetap masih ada ketika kontrol itu diimplementasi? Tadi, listrik, atau kebakaran itu. Ya, tadi itu permanen. Tapi kita bisa melihat seperti itu. Pelajaran dari respon ini adalah bagaimana kita memilih respon yang tepat, bagaimana develop action plan-nya, dan juga kita melihat setelah kita implementasi kontrol untuk memitigasi resiko, ada namanya residual risk, permanent risk. Nah, itu yang kita harus addressing lagi, ya. Apakah residual risk ini kita bisa tambah lagi dengan kontrol yang lain, atau ya sudah accept aja gitu. Nah, itu biasanya residual risk itu kalau yang di-accept adalah resiko-resiko yang kecil yang biasanya membutuhkan biaya yang tidak banyak, ya, atau malah nggak keluar biaya sama sekali. Oke, sampai di situ dulu untuk IT risk respon. Next, kita akan ngomongin tentang bagaimana risk monitoring sama risk reporting-nya. Nah, ini sudah mulai masuk ke lebih ke arah higher ups manajemennya. Oke, sampai di situ dulu. Ciao.